Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Anda tentu tahu apa itu menggunjing. Setiap orang sudah mengenal kata ini, karena sudah merata ke setiap kalangan dan jenis kelamin. Orang sadar atau tidak, sebagian besar kita pernah ikut terlibat dalam gunjing-menggunjing. Dengan cepat dan sigap, suara gunjingan menyebar kemana-mana dan bertambah-tambah. Itulah hebatnya gunjing, semua jadi kreatif olehnya. Bumbu-bumbu yang tadinya sedikit menjadi meluas untuk dimasak agar nikmat untuk dikonsumsi bersama-sama. Indah sekali terasa bagi yang memakannya, namun menyakitkan sekali bagi objeknya. Islam melarang keras tindakan ini, bahkan mengancam pelakunya dengan ancaman yang tidak sederhana. Inilah tindakan yang disebut dengan ghibah. Atau bergunjing bisa dipahami dari keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengatakan pada sahabat, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dipahami bahwa ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan itu bisa jadi badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Ghibah atau bergunjing tak hanya dilakukan melalui lisan atau tulisan, bahkan hanya dengan gerakan melalui isyarat, misalnya isyarat dengan mata, tangan, kepala atau lainnya. Itu termasuk menggunjing atau ghibah. Ada seorang wanita yang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Ketika wanita itu hendak keluar, Aisyah berisyarat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa wanita itu tubuhnya pendek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Engkau telah menggibahnya." Hadis riwayat Ahmad. Maka segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menggibah atau menggunjing termasuk dalam kategori ghibah dan hukumnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentunya kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menegaskan ghibah sebagai sebuah perbuatan yang merusak tata hidup kemasyarakatan sekaligus sebagai pengkhianatan terhadap sesama manusia. Sebuah perumpamaan yang sangat tegas dari Al-Quran tentang ghibah ini adalah dengan kalimat,
Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Kata sukakah di sini banyak diartikan sebagai kecenderungan orang untuk suka berghibah. Namun kesukaan itu dicela agama. Kemudian kata memakan daging yang berarti menikmati suasana ghibah itu bagaikan seseorang yang memakan daging dengan nikmatnya. Sedangkan kata mati berarti bahwa orang yang dihibah itu dalam keadaan tidak berdaya, tidak mampu dan tidak sempat membuat pembelaan karena dia tidak hadir. Begitulah Allah mengibaratkan orang yang suka menghibah dengan perumpamaan yang sangat buruk untuk menjelaskan kepada manusia betapa buruknya tindakan ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dengan tegas untuk tidak mencela satu sama lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Maksud jangan mencela dirimu sendiri dalam ayat ini ialah mencela antara sesama mukmin. Karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari. Seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman dengan sebutan hei fasik. Seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman dengan sebutan hei fasik atau hei kafir dan sebagainya. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim yang mengenal Allah dan mengharapkan hidup bahagia di akhirat kelak memperolokkan orang lain atau menjadikan orang sebagai objek permainan dan perolokannya. Sebab dalam hal ini ada unsur kesombongan yang tersembunyi dan penghinaan kepada orang lain, serta menunjukkan suatu kebodohan tentang neraca kebaikan di sisi Allah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu dan kekayaan kamu, tetapi Allah melihat hati kamu dan amal kamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah membuka betisnya dan nampak kecil sekali. Para sahabat lainnya melihat mentertawakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mentertawakan kecilnya betis Ibnu Mas'ud? Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, bahwa kedua betis itu timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Toyalisi dan Ahmad. Al-Quran juga menegaskan tentang orang-orang musyrik yang memperolok orang-orang mukmin. Kelak di hari kiamat, neraca akan menjadi terbalik. Pihak yang memperolok menjadi pihak yang diolok dan ditertawakan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 34. Dalam As-Silsilah As-Shahihah, Abu Ya'la menyebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan dosa ghibah sama, bahkan lebih berat dari dosa riba. Rasulullah SAW bersabda,
tahukah kamu seberat-berat riba di sisi Allah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seberat-berat riba di sisi Allah ialah menganggap halal mengumpat kehormatan seorang Muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Ahzab ayat 57 dan 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Betapa keras larangan dari berghibah ini. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa dosanya lebih besar daripada zina. Hati-hatilah kamu dari ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada berzina. Ditanya, bagaimanakah? Jawabnya, sesungguhnya orang yang berzina bila bertaubat maka Allah akan mengampuninya. Sedangkan orang yang ghibah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum orang yang dighibah memaafkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, At-Tabrani, Abu Asy-Syaikhi dan Ibnu Abid. Begitu beratnya perbuatan ghibah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar menghindarinya, bahkan melarang untuk mendengarkan dan mendiamkan perbuatan ini. Maka saat kita berada di tengah orang yang bergunjing dan berghibah, wajib bagi kita membantah orang yang melakukannya. Sahabat mulia Abu Darda mengingatkan kita akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membela kehormatan saudaranya, maka Allah menghalangi wajahnya dari api neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Meski demikian, ghibah bisa saja dibolehkan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang benar. Setidaknya ada 6 keadaan yang memperbolehkan umat Islam untuk melakukan ghibah. Pertama, orang yang teraniaya boleh menceritakan dan mengadukan kezoliman orang yang menzoliminya kepada seorang penguasa, hakim, atau kepada orang yang berhak memutuskan suatu perkara dalam usaha menuntut haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Kedua, jika ada orang yang bertujuan meminta bantuan untuk menyingkirkan kemungkaran agar orang yang berbuat maksiat kembali ke jalan yang benar. Dalam kondisi ini ghibah diperbolehkan. Karena bagaimanapun hal ini merupakan kewajiban manusia untuk menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran. Setiap muslim hendaklah saling bahu-membahu menegakkan kebenaran dan meluruskan jalan orang-orang yang menyimpang dari hukum-hukum Allah. Lalu orang yang meminta fatwa berkaitan suatu masalah boleh menceritakan keburukan orang lain. Meski begitu, kita hanya menyebutkan keburukan orang lain sesuai dengan yang ingin kita adukan. Tidak lebih dari itu. Meski begitu, kita hanya menyebutkan keburukan orang lain sesuai yang ingin kita adukan. Tidak lebih dari itu. Kemudian ghibah ketika terjadi kejahatan seperti perawi, saksi, atau pengarang yang cacat sifat atau kelakuannya. Menurut ijma ulama boleh, bahkan wajib memberitahukannya kepada kaum muslimin. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memelihara syariat. Dikisahkan muslimin. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memelihara syariat. Dikisahkan oleh Abu Turab An-Nakasyabi bahwa suatu saat dia mendengar Imam Ahmad bin Hambal sedang membicarakan kritikan atas sebagian periwayat hadis. Maka dia berkata kepadanya, "Apakah Anda hendak menggunjing para ulama?" Maka Imam Ahmad menjawab, "Celaka kamu, ini adalah nasihat, bukan menggunjing." Sikap Imam Hambal ini dibenarkan oleh Imam Ibnu Katsir. Berbicara tentang celah orang-orang semacam para periwayat hadis dalam rangka nasihat untuk membela agama Allah, Rasul dan kitabnya,
serta untuk menasehati kaum mukminin bukanlah termasuk ghibah. Bahkan pelakunya akan mendapat pahala apabila dia memiliki maksud yang tulus seperti itu. Pada suatu kesempatan ditanyakan kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, apakah engkau tidak merasa khawatir kalau orang yang engkau tinggalkan hadisnya menjadi musuhmu pada hari kiamat kelak? Maka beliau menjawab, lebih baik bagiku orang-orang itu menjadi musuhku daripada aku harus bermusuhan dengan Rasulullah SAW pada saat itu. Sehingga beliau akan berkata kepadaku, mengapa kamu tidak melawan orang-orang yang berdusta atas namaku? Kemudian yang kelima, menceritakan kepada khalayak tentang seseorang yang berbuat fasik, minum minuman keras, atau merampas harta orang secara paksa. Hal ini tidak mengapa. Tetapi ketika menceritakan keburukan itu, kita tidak boleh menambah-nambah. Dan sepanjang niat melakukan hal itu hanya untuk kebaikan, agar menghindari pergaulan dengan orang tersebut. Lalu yang terakhir adalah ghibah untuk memperkenalkan jati diri orang. Mengutip dari Imam Nawawi, bila seseorang telah dikenal dengan julukan si pincang, si pendek, si bisu, si buta, atau lainnya, maka kita boleh menyebutnya dengan maksud orang lain paham. Akan tetapi jika diucapkan dengan maksud menghina atau melecehkan, maka haram hukumnya. Seandainya ada ungkapan lain yang bisa dipakai untuk memperkenalkannya, maka itulah yang lebih utama. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlimpah kepada kita tiada terbilang, hingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Di antara sekian banyak nikmatnya adalah lisan atau lidah, sebagai sarana mengungkapkan keinginan jiwanya. Bukankah kami telah menjadikan untuknya 2 mata, lisan, dan 2 bibir? Quran Surat Al-Balad ayat 8 hingga 9. Dengan lisan, seorang hamba dapat terangkat derajatnya dengan beroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ia juga dapat tersungkur ke jurang jahanam dengan sebab lisannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah ridhoi dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benaknya, tidak terbayang akibatnya, dan tidak menyangka kata tersebut berakibat sesuatu. Ternyata dengan kata tersebut Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah murkai dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benaknya, tidak terbayangkan akibatnya, dan tidak menyangka kata tersebut berakibat sesuatu. Ternyata karenanya Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Tapi sayangnya kita sering menyalahgunakan nikmat Allah yang satu ini. Lisan dilepaskan begitu saja tanpa penjagaan, sehingga keluar darinya kalimat-kalimat yang membinasakan pengucapnya. Ghibah yang berujung pada dusta, fitnah dan adu domba biasa terucap dari mulut-mulut kita. Terasa ringan tanpa beban, seakan tiada balasan yang akan diperoleh. Membicarakan cacat dan celah seseorang, menjatuhkan kehormatan seorang muslim, seakan jadi santapan lezat bagi yang namanya lisan. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, seorang muslim yang baik adalah yang membuat kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang yang benar-benar berhijrah adalah yang meninggalkan segala perkara yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Menahan lisan ini termasuk perkara yang paling berat dan paling sulit bagi seseorang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan lisan sebagai salah satu dari dua penyebab utama manusia terjerumus ke neraka. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi ada juga janji manis dari manusia paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika umat Islam mampu menjaga lisannya. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ucapan sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu sungguh patut menjadi renungan agar kita terhindar dari penyakit ghibah. Beliau memegang lisannya lalu berkata, "Ini yang akan mengantarkan aku ke neraka." Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Al-Qaf ayat 18. Pemirsa Hasanah, semoga Anda mendapatkan pengetahuan baru dan selalu mendapatkan pencerahan agama untuk menjalani hidup dan bekal di akhirat kelak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like,